Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Antoni Rahman SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 3 Buntok. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang demonstrasi kontekstual pada modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yang mana video ini merupakan adalah hasil analisis menonton video praktik baik. Pertanyaan pemandu untuk menganalisis video tersebut yang pertama adalah, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yang keempat, kegiatan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakja? Yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Dan yang terakhir adalah, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut, lalu bagaimana pemanfaatannya? Visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi adalah terciptanya ruang kelas impian dengan menanamkan nilai-nilai kreatif, mandiri, dan kolaborasi sebagai penyemangat belajar murid. Sementara prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut, bagaimana mewujudkan ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan sehingga bisa dijadikan penyemangat belajar bagi murid. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakja? Yang pertama adalah membuat pertanyaan. Yang pertama, guru membuat pertanyaan pemantik yang dituliskan di papan tulis untuk memancing respon keingintahuan siswa. Yang kedua, guru memperhatikan gestur dari peserta didik terkait tulisan di papan tulis. Hal ini dilakukan untuk memastikan rasa keingintahuan peserta didik telah tumbuh dalam diri mereka. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada murid untuk menggali informasi terkait perasaan dan pengalaman mereka sehingga menjadi semangat dalam belajar. Yang keempat, mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang hal yang mereka sukai dari kelas mereka. Selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pada tahap ini, guru membagi siswa dalam 4 kelompok dan mengajak mereka berkunjung ke kelas lain untuk menambah inspirasi mereka tentang hal apa saja yang membuat mereka semangat dalam belajar. Yang kedua, guru meminta kepada murid untuk mencatat, mengidentifikasi hal apa saja yang mereka temukan di kelas lain tersebut sehingga bisa menjadi kelas yang mereka impikan sebagai penyemangat dalam belajar. Yang ketiga, siswa diberikan kesempatan untuk mewawancarai murid dari kelas lain untuk menguatkan identifikasi yang telah mereka amati. Yang keempat, setiap kelompok mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Kegiatan berikutnya adalah gali mimpi. Guru meminta kepada setiap kelompok untuk mengambil bahan dan alat yang sudah dipersiapkan untuk menulis apa yang mereka impikan tentang ruang kelas yang nyaman untuk meningkatkan semangat belajar mereka. Yang kedua, guru meminta kepada murid untuk membayangkan bagaimana kelas yang nyaman sesuai dengan impian mereka sehingga dapat menjadi kelas yang memberikan semangat dalam belajar. Yang ketiga, siswa dalam setiap kelompok menggambarkan kelas yang mereka impikan
pada bahan dan alat yang sudah disediakan. Yang keempat, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan ke depan kelas sesuai ruang kelas impian yang mereka gambarkan. Tahap selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pada tahap ini, guru mengajak murid untuk terlibat dan berkontribusi dalam menentukan kebutuhan untuk menciptakan kelas impian dan menyenangkan. Yang kedua, setiap murid menyampaikan kepada guru tentang ruang kelas impian mereka dan guru mencatat hasil tersebut untuk diinventarisir. Yang ketiga, guru membagi tugas kepada setiap murid agar berkontribusi dalam mewujudkan ruang kelas impian dan menyenangkan sesuai dengan apa yang mereka bayangkan dan sebutkan. Tahap yang berikutnya adalah atur eksekusi. Pada tahapan ini, murid diberikan kesempatan untuk terlibat dan berkontribusi dengan membagi tugas sesuai dengan kelompoknya. Pada tahap ini juga, guru mengajak peserta didik berdiskusi untuk menentukan waktu pelaksanaan untuk mewujudkan kelas impian tersebut. Yang ketiga, guru mengajak siswa untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk mewujudkan kelas impian dan menyenangkan. Yang keempat, semua murid bergotong royong dalam mengeksekusi rencana yang telah mereka tetapkan dan diawasi oleh guru untuk mewujudkan kelas impian dan menyenangkan. Yang kelima, guru memberikan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan murid. Peran pemimpin yang tergambar dalam video tersebut adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran yang memposisikan dirinya sebagai seorang manajer dan memfokuskan pada kekuatan atau aset yang mereka miliki. Pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang menggunakan pendekatan berbasis aset. Seorang pemimpin yang mampu menggali dan mengembangkan kekuatan atau potensi yang dimiliki peserta didiknya, pemimpin yang memiliki kompetensi dalam mengelola waktu dan kondisi kelas, serta potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolahnya. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut yang pertama adalah modal manusia. Pemanfaatannya, yang pertama, guru memiliki kemampuan dalam memetakan aset dan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan guna mewujudkan kelas impian yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Yang kedua adalah memiliki murid yang percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki, kreatif, inovatif, mandiri, kooperatif, dan kolaboratif, serta mampu mengkomunikasikan hasil karyanya dengan baik serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Modal yang kedua adalah modal sosial. Pemanfaatan modal ini adalah bagaimana guru yang mampu berkolaborasi dengan baik bersama rekan sejawat, kepala sekolah, dan guru kelas 2 dan 6 dalam merumuskan prakarsa perubahan dengan memanfaatkan aset dan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, guru mampu mengkomunikasi dengan baik sehingga mampu menjembatani muridnya dalam kegiatan observasi dan wawancara. Modal yang ketiga adalah modal lingkungan dan alam. Memanfaatkan lingkungan sekolah dan alam sekitar, dan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar serta ramah lingkungan untuk menghias kelas. Modal yang keempat adalah modal fisik. Ruang kelas yang dapat didekorasi ulang untuk mewujudkan kelas impian dan menyenangkan, memanfaatkan barang di sekitar untuk ditata ulang untuk mewujudkan kelas impian dan menyenangkan. Memanfaatkan papan tulis yang tersedia untuk menginventarisir kebutuhan murid dalam mewujudkan ruang kelas impian dan menyenangkan. Memanfaatkan rak buku yang sudah ada untuk ditata ulang kembali guna menunjang pembelajaran.
Modal yang kelima adalah modal politik, yang mana kebijakan kepala sekolah yang mendukung guru untuk perubahan positif agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Modal yang keenam adalah modal agama dan budaya. Karakteristik peserta didik yang sopan dan santun serta hormat kepada guru sehingga memudahkan guru dalam mengkomunikasikan perubahan yang diinginkan. Paradigma yang baik dimiliki peserta didik terhadap pentingnya ruang kelas yang rapi dan bersih. Sikap kegotong royongan, bekerja sama dan kolaboratif yang dimiliki peserta didik dalam mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. Modal yang ketujuh adalah modal finansial. Dana biaya operasional sekolah atau BOS, kas kelas, uang komite, dan dana-dana lain yang sah menurut ketentuan yang berlaku sehingga dapat dimanfaatkan untuk menunjang prakarsa perubahan yang diinginkan. Demikian paparan hasil analisis menonton video praktik baik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.